Kita baca Quran, kita punya wudhu, harus suci, harus khusyuk, bacanya benar. Kalau salawat diistimewakan oleh Allah, kita tidak khusyuk, dilagu-lagukan, sambil lalu juga umpamanya sambil bergoyang-goyang, Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak masalah, tetap dapat pahala. Makanya untuk sholawat karena kamu istimewa, tidak usahlah kita sering protes-protesan. Tujuannya sama, untuk memuji Rasulullah, kita yang menjadi umat Rasulullah SAW. Ada ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli wa sallim, ada ya Rabbi sholli ala Muhammad. Dipanjang tidak masalah. Ya Rabbi sholli alaihi wa sallim, itu karena sakitnya memang seperti itu. Tidak masalah. Jangan sampai salahnya kan gara-gara banyak sholawat yang dipanjang-panjangkan atau yang memang dibaca pendek-pendekkan. Kalau memang dibaca pendek, susun dulu yang ada, jangan dilakukan. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi itu ya kalau ya bacaan sebenarnya. Tapi kita dilakukan pada Bapak itu, diiramakan, ada kata terbangannya, maka jangan cuma salah. Maka masa baca salawat karena di lagu pahalanya sama, tujuannya untuk membaca salawat kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, bukti kita cinta pada Rasulullah. Kita ini pada Bapak itu selalu meniru, berusaha mencontoh kehidupan, mencontoh akhlak Rasulullah SAW. Rasulullah itu pemaaf, Rasulullah itu penyabar, Rasulullah bukan seorang pendendam, bukan seorang yang emosional, tetapi pemaaf. Itu Rasulullah. Untuk itu ketika Rasulullah wafat, Sayyidah Aisyah putri Abu Bakar bertanya pada dirinya, wahai Aisyah, adakah perbuatan Rasulullah yang belum pernah apa lakukan? Itu pertanyaan seorang ayah kepada anaknya. Apa aja sudahnya Sayyidah Rasulullah? Wahai Abah, ada perbuatan Rasulullah yang sampai sini belum pernah Abah lakukan. Apa itu kata Abu Bakar? Rasulullah itu setiap pagi pada Bapak itu pergi di pinggiran pasar di kota Madinah. Di sekitar pasar itu ada seorang wanita buta, agamanya Yahudi, bukan Islam, buta, tua, Yahudi, bukan Islam. Setiap kali ada orang lewat, ada mendengar suara orang lewat, karena buta pakai suara orang, mendengar ada orang lewat, kemana Muhammad itu tukang sihir, Muhammad itu kurang ajar, Muhammad itu perusak tradisi Quraisy, Muhammad itu penipu, Muhammad itu adalah sesat. Orang yang mengatakan seperti ini Rasulullah Pak, tiap pagi didatangi, dia bawakan makanan, disuapi, apa disuapi, ditulangin, disuapi.
dengan sopannya dan halusnya itu sampai akhir hayat Rasulullah. Lantas ketika Rasulullah wafat, Abu Bakar sahabat Rasulullah, ayahnya Siti Aisyah, mencoba untuk menggantikan, untuk mencontoh perbuatan Rasulullah yang belum pernah Abu Bakar lakukan. Dia datang membawa makanan, datang kepada orang tua yang tetap misu-misui, maaf, tetap ucapannya itu ucapan yang tercela, menghina Rasulullah. Oleh Abu Bakar disuapi. Ketika suapan pertama, langsung tangannya dipegang oleh orang tua ini. Siapa kan? Yang nyuapin saya kemarin bukan kamu. Yang nyuapin saya kemarin itu halus, sopan, beradab. Kamu kok tidak seperti yang kemarin? Siapa sebenarnya kamu? Hanya dengan berderai air mata berkata, wahai Kisana, betul saya ini bukan orang yang nyuapin kamu kemarin. Sayalah Abu Bakar, sahabat Rasulullah Muhammad. Sedangkan Rasul yang kemarin yang nyuapin bapak itulah Muhammad Rasulullah, yang sekesan bapak caci maki, sampai bapak pisu-pisui, sampai bapak fitnah dan tuduh ini. Itulah Muhammad Rasulullah SAW yang dengan tangis sama bangsa. Ya Abu Bakar, saya menyesal Abu Bakar, saya bisa betul Abu Bakar. Rasulullah yang kata orang seorang tukang sihir, seorang yang berusaha ada jahiliyah, yang seorang penipu, ternyata Rasul orang yang berakhlak mulia. Untuk itu bimbing saya Bakar, saya akan ikrar bahwa Allah adalah Tuhanku dan Muhammad adalah Nabi. Itu akhlak Rasulullah pada bapak. Tidak pernah didendam. Ketika Rasulullah kemalaman, ini dapat Rasulullah saja. Rasulullah kemalaman karena dakwahnya kita terlalu malam, banyak bertanya sebagainya. Dia masuk ke rumah Aisyah, diketok-ketok pintunya tidak dibuka. Aisyah sudah nunggu lama dan ketok itu baru tidur mungkin. Akhirnya apa Rasulullah? Apa kau gubrak? Tanya Rasulullah tidur depan pintu, di luar, di kedinginan. Dia mungkin cepot nyamuk. Menjelang subuh, Sayyidina Aisyah bangun. Mana Rasulullah? Kok datang? Ternyata buka pintu. Rasulullah tertidur pulas di depan pintu, di luar. Apa kata Sayyidina Aisyah? Ya Rasulullah, maafkan saya, ampuni saya ya Rasul. Saya tunggu kamu datang sampai jam sekian belum datang, ngantuk dan ketiduran di ruang tamu ya Rasul. Apa kata Rasul? Tidak Aisyah, itu kesalahan saya. Saya minta maaf. Saya minta maaf ya Aisyah, karena saya datang terlalu malam karena banyaknya pertanyaan dari jemaah sehingga pengajiannya selesai terlalu sampai larut malam. Itu bukan malah memarahi Pak, tapi saya maaf bukan rebutan bukan rebutan renang, bukan kata-kata kasar, tapi saling memaafkan. Ini contoh juga dalam kehidupan sehari-hari. Suami istri itu sama-sama manusia, dia bukan malaikat, makhluk Allah yang tidak pernah salah sama sekali. Itu hanya malaikat. Yaf'alun ma'ruf ma'ruf itu malaikat, mengerjakan semua apa yang diperintah oleh Allah hanya malaikat. Makhluk Allah yang tidak pernah benar siapa? Siapa? Saya tidak pernah benar siapa? Jadi perbuatan setan setiap hari membuat manusia, mengajak manusia mengejarnya kesesatan untuk mencari teman-teman yang semuanya masuk ke neraka. Itu diizinkan oleh Allah. Kita manusia bukan malaikat Bapak, tetapi bukan iblis. Makanya kadang-kadang kita salah, kadang-kadang kita emosi, kadang-kadang kita lupa. Itu hal yang biasa. Jangan ada mentang-mentang dalam rumah tangga.
Orang ini, aku laki itu. Kata Quran, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Rumah tangga buat cari aku malah keluarga. Pokok jadi itu. Ngepel kewajiban kamu, masak kamu, nyuci kamu, nyapu kamu, semuanya untuk orang perempuan. Itu suami yang istilah sekarang suami yang otoriter, KBD, suami yang tidak ada pengertian sama sekali kepada istri. Sebetulnya tugasnya nyuci itu seorang suami, masak suami, belanja suami, ngepel suami, nyapu suami. Istri apa tugasnya? Melayani suami dengan sepenuh hati. Tapi kalau seorang istri membantu para itu membantu tugasnya suami. Seorang istri membantu tugasnya suami, dapat pahala, Pak. Dapat pahala karena membantu tugas pokok suami. Makanya jangan sampai terbalik bahwasanya semua tugas rumah itu tugas kamu, saya laki-laki di luar mencari uang. Itu tidak seperti itu. Saya sendiri dalam rumah tangga tidak ada tugas khusus untuk saya dan tak itu istri saya. Adanya saling pengertian, adanya saling pengertian, mengisi kekurangan masing-masing. Kita manusia, istri saya juga manusia biasa. Tentu ada salah, ada hina. Itu akhlak dan contoh Rasulullah SAW, saling pengertian. Tidak ada yang menonton kamu itu orang kok tidur kayak tidak ada. Itu Rasulullah minta maaf dulu, Aisyah maafkan saya datang terlambat sampai Aisyah ketiduran, maafkan saya. Ketika sama-sama minta maaf, saya maafkan ya. Rumah tangga kita menjadi keluarga yang selalu bahagia. Baiti jannati sakinah mawaddah warahmah. Itulah sebagai contoh dari akhlak Rasulullah Muhammad SAW. Ada juga orang yang setiap hari, Pak, setiap Rasulullah mau masjid, setiap Rasul lewat orang Quraisy itu ngapa ge? Saya ngitoni, itu Rasul. Suatu saat Rasul lewat, tidak ada orang itu Rasul, tidak ada. Ditanya kepada sahabat, ya wahai sahabatku, kemana orang yang rutin ngitung saya? Ditanya Rasulullah, ya Rasulullah, dia sedang sakit, ya Rasulullah, belum bisa. Rasulullah pulang dulu masa sholat, datang tanya kepada Aisyah, apa ada masakan, ada makanan? Ada ya Rasulullah, ada roti, ada kurma. Memang kalau di Mekah dulu tidak ada nasi, Pak. Tidak ada bubur, tidak ada telur, ya, roti, ya, kurma. Ucap Rasul, saya akan nyambangi langganan saya itu setiap hari. Ketika Rasulullah membawa saya, assalamualaikum, ke pintu, saya tanya siapa yang datang Rasul, takutnya luar biasa orang yang segitu Rasulullah. Waktu Rasulullah balas dan ternyata Rasulullah mendoakan dan memberikan masakan itu pada orang yang sakit. Ya Rasulullah, kata orangnya, ketika saya sehat, uang saya banyak, kata saya bersenang-senang, banyak sekali orang-orang yang mau berteman dengan saya. Namun ketika saya sakit seperti ini ya Rasul, tak satu pun mereka akan saya kecuali engkau yang tiap hari saya itoni. Ternyata engkau satunya orang yang mau nyambangi saya, menanyakan saya, membawa oleh kepada saya dan mendoakan saya. Untuk itu ya Rasul, kata orang ini, tuntun saya akan bersyahadat, saya berikrar bahwa Allah Tuhanku dan engkau Muhammad utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah akhlak Rasulullah pada Bapak-Bapak, bukan kekerasan. Di Indonesia ini kalau wali songo kertas, Pak, dididik haram, dididik rokok, dididik dosa, tidak ada di Indonesia. YouTube yang membawa saya bertanya ke Indonesia ini wali songo.
Wali Songo itu wali-wali Allah yang tersebar di tanah Jawa 9 wali. Gimana ajaran Wali Songo? Ajaran Wali Songo tidak pernah menghapus tradisi yang sudah berada turun-temurun di wilayah kita. Banyak sekali, Pak. Ya, di antara contoh tradisi itu umpamanya tipan 7 bulanan. Itu sebetulnya asal muasalnya tradisi orang Buddha. Cuma oleh Wali Songo tidak dihapus, cuma dirubah caranya. Kalau dulu mungkin ketika malam itu isi berjudi, mabuk-mabukan, gitu. Oleh Wali Songo diisi solawatan, dibacakan Al-Quran, dibacakan surah Yusuf, anak lahir kecil ganteng koyok Nabi Yusuf. Ustaz Maryam anak lahir cantik yang alim koyok Siti Maryam. Dibacakan surat Luqman, itu anaknya biar meniru kebiasaan Luqman, seorang yang arif dan bijaksana. Untuk itu semoga dengan adanya peringatan Maulid Nabi seperti ini betul-betul bisa menambah cinta kita pada Rasulullah. Karena cinta kita pada Rasulullah menjaminkan bahwa kita akan masuk surga bersama Rasulullah. Man ahabbani kana ma'i fil jannah. Orang yang cinta kepadaku, kata Rasulullah, dia pasti bersama saya aku dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu-satunya manusia yang diharap-harap syafaatnya ya hanya Rasulullah, bukan yang lain. Satu-satunya nih, kalau saya kata satunya hanya tidak ada lagi, Pak. Jadi satu-satunya manusia yang bisa bersyafaat dan diharap syafaatnya oleh kita ialah hanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah untuk umatnya sampai bersujud pada Allah tidak pernah diangkat sebelum umatnya ini semuanya tanpa kecuali masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita menjadi Rasulullah, ya Rasul, jaminan dari Allah, surga diharamkan oleh Allah dimasuki umat-umat Nabi yang lain sebelum seluruh umatmu masuk surga terlebih dahulu. Jadi kita pada Rasulullah ini istimewakan para bapak para ibu masuk surga pertama kali sebelum umatnya Nabi Adam masuk surga, Nabi Nuh masuk surga, umatnya Nabi Hud masuk surga, sebelum umat Nabi yang lain masuk surga, kita Rasulullah pertama kali masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saking mulianya para bapak ibu, saya ulangi lagi, doa apa buat Rasulullah ditolak oleh Allah. Jadi kalau mau berdoa, saya ulangi lagi nih, kan kadang-kadang kurang memahami juga tentang sastra doa. Satu, membaca Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, baca Alhamdulillah. Yang ketiga, baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kalau doanya dibaca selawatan, assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habibullah, mengucapkan salam dari sewajar di Madinah oleh Allah dan Rasulullah langsung wa'alaika waalaikumsalam. Jadi mengucap salam Rasulullah tidak harus dekat dengan makam Rasulullah di Madinah. Ya semoga kita semuanya tak kepada Allah dipanggil Allah misalnya ke kota Mekah, Madinah, ziarah kepada Rasulullah bisa salam dengan dekat makamnya Rasulullah. Tapi kalau kita belum dekat dengan Allah, kita ucapkan salam Rasulullah dari Indonesia, dari Sawit Jajar, dari Gedung Kandang, itu dijamah langsung Rasulullah dari Madinatul Munawwarah alaika waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti yang terakhir, kita para bapak para ibu berhati-hati kepada anak-anak kita. Anak-anak kita itu amanah Allah yang besok di hadapan Allah. Kita orang tuanya pada bapak para ibu diminta pertanggungjawaban Allah bagaimana kita mendidik, membesarkan anak-anak kita.
Yang katakan kata Rasulullah, berhati-hatilah kamu kepada anak-anak kamu, karena anak-anak kamu akan hidup di alam yang sudah tidak sama dengan kehidupan kamu waktu kecil. Kan beda sekarang Pak, dengan adanya medsos dan adanya HP sudah beda jauh. Untuk itu ketika suasana seperti ini, kita banyak berdoa untuk anak-anak kita, daripada sering dimarahi, diomel marah, kakak kesan diomel, boleh sing lebih damai hatinya. Diomel sering nyetok, diomel nyetok dimonponi. Maka anak lebih baik dari alam suasana lain yang di luar yang lebih membahagiakan anak kita. Ingat ucapan, sekali lagi ucapan bukan doa. Ucapan orang tua menjadi doa. Kalau orang tua berdoa akan nembus aras diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kan, suksesnya anak bergantung kedua orang tua, gagalnya anak bergantung kedua orang tua. Kata Rasulullah, la ya'riful wali ilal wali. Yang tahu seorang itu walinya Allah atau tidak apabila sesama wali. Kita tidak tahu Pak. Mungkin ketika orang pakai putih-putih itu wali. Itu paling cuma wali bagi kita anak ini kedua orang tua, itu wali kita. Kenapa jadi wali? Ucapan yang menjadi doa nembus aras diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk pada adik-adik, kepada anak-anak yang masih sekolah, yang masih kuliah atau di tingkat SD, SMP, SMA, MI, MTS, SMA atau yang sudah kuliah, ketika mau berangkat sekolah jangan lupa kepada orang tuanya, cium tangan, doakan ibu, doakan ayah, semoga ilmu saya manfaat oleh Allah, selamat sehat walafiat. Doakan ya nak, berangkatlah, semoga kamu nanti dalam ujian dimudahkan Allah dan nilai yang tinggi. Doakan begitu. Anaknya bilang amin, bilang amin. Semoga manfaat barokah. Agak lama dia ngambilkan biar agak tuntas sedikit dalam hal peringatan maulid. Semoga kita semua selalu sehat walafiat. Semoga barokah umur. Semoga urusan kita dimudahkan oleh Allah. Meski kita tanpa banyak barokah, putra-putri kita soleh-solehan, keluarga kita selalu bahagia, sakinah, mawaddah, rahmah. Pada saatnya semuanya tanpa kecuali akan mengalami, akan menemui dari dipanggil oleh Allah. Semoga kita husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Demikianlah gimana bukan tausiah, ini cuma sharing saja dengan para bapak dan ibu. Semoga ada manfaatnya, ada barokahnya, menjadi ilmu, tak berilmu yang bisa berguna manfaat bagi agama, masyarakat, nusa dan bangsa, dan akhirnya sampai ke alam akhirat. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad.